ada sebuah bisikan lembut di kedalaman jiwa manusia yang tak pernah benar-benar padam. Suatu panggilan yang datang dari balik kabut rutinitas dan hiruk-pikuk dunia. Ia memanggil tidak dengan suara, tetapi dengan getaran, dengan kerinduan yang samar tapi tak terbantahkan. Apakah ini semua yang ada? Ataukah aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih sejati? Dalam keheningan malam, ketika dunia terlelap dan segala kesibukan mereda, kesadaran itu muncul seperti bintang pertama yang menyibak langit senja. Dan di sanalah, dalam ruang sunyi itu, sebuah kebenaran abadi berbisik kepada kita, bahwa kita bukan sekadar pejalan di jalan kehidupan ini, tetapi pencipta jalan itu sendiri. Topik yang akan kita telaah ini bukan sekadar ide spekulatif atau filosofi yang mengawang di awan-awan mistik. Ini adalah jantung yang berdetak dalam setiap doa diam-diam, dalam setiap keinginan yang muncul di antara detak jantung dan helaan napas. Saat kesadaran menjadi pencipta bukan hanya tema, tetapi panggilan untuk mengingat bahwa dunia ini sesungguhnya adalah pantulan dari apa yang kita pegang teguh di dalam batin, bahwa realitas, betapapun tampaknya padat dan tak tergoyahkan, sesungguhnya adalah cermin yang menampakkan apa yang kita yakini paling dalam. Bayangkan kehidupan sebagai sebuah kanvas tak terbatas dan kesadaranmu sebagai kuas yang menari. Di setiap goresannya kamu mewarnai dunia, menorehkan makna, menyulam pengalaman. Namun banyak dari kita tidak pernah menyadari bahwa tangan yang menggenggam kuas itu adalah tangan kita sendiri. Kita membiarkan dunia menggambar untuk kita, menyerahkan peran pencipta kepada nasib, sistem, dan suara-suara di luar diri. Kita hidup sebagai penumpang di kapal yang kita sendiri arsiteki, dan saat itulah kita mulai merasa hampa karena jiwa kita tidak pernah puas hanya menjadi penonton. Namun, jika kita berani memutar arah pandang, jika kita berani bertanya bukan hanya apa yang harus kulakukan dalam hidup, tetapi siapa yang sedang mengalami hidup ini, maka retakan pertama akan muncul di dinding ilusi. Kita akan melihat bahwa niat bukan sekadar harapan kosong, melainkan cetak biru bagi realitas, bahwa setiap pikiran adalah benih, dan setiap benih membawa potensi semesta di dalam dirinya. Ilmu pengetahuan modern telah mulai menyentuh pinggiran pemahaman ini, bahwa pengamat mengubah yang diamatinya, bahwa partikel menjawab niat. Namun ribuan tahun sebelum eksperimen kuantum pertama dilakukan, para sufi, yogi, dan mistikus telah membisikkan kebenaran ini, bahwa dunia luar bukanlah penyebab, melainkan akibat, bahwa getaran yang keluar dari hati manusia akan memantul kembali dalam bentuk keadaan, pertemuan, keberuntungan, dan bahkan musibah. Dalam ruang batin kitalah awal mula segala hal bermula. Dalam naskah ini, kita akan menyusuri jalan setapak yang tidak biasa. Kita tidak akan bicara tentang kesuksesan dalam ukuran dunia atau strategi menciptakan kekayaan dari sisi luar semata. Sebaliknya, kita akan menyelami arus bawah dari segala ciptaan, yaitu niat yang jernih, kesadaran yang sadar akan dirinya sendiri, dan getaran jiwa yang memanggil semesta untuk merespons. Kita akan membuka tabir atas pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apakah niatku berasal dari ego atau dari jiwa? Bagaimana pikiran dan perasaan menciptakan realitas, bukan hanya dalam kata kiasan, tapi dalam getaran yang sungguh memengaruhi bentuk dunia? Dapatkah aku, manusia biasa dengan luka dan keraguan, sungguh menjadi pencipta kehidupan yang aku impikan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk dijawab dengan logika belaka, melainkan untuk direnungkan dengan keheningan. Karena jawaban sejatinya bukan berada di luar, melainkan muncul seperti cahaya dari dalam. Ketika kita cukup tenang untuk melihatnya, maka izinkan naskah ini menjadi teman perjalananmu. Bukan sebagai peta yang memberitahu kemana harus pergi, tetapi sebagai lentera yang menerangi jalan di bawah kakimu. Kita tidak akan hanya mempelajari konsep, tetapi akan menelusuri getaran batin, membuka pintu ke dimensi di mana kesadaran bukan hanya saksi, tetapi juga pencipta. Kita akan merangkai pemahaman menjadi pengalaman, dan pengalaman menjadi transformasi, karena saat kesadaran menjadi pencipta, hidup tidak lagi sesuatu yang menimpa kita, ia menjadi sesuatu yang mengalir dari kita, dan di sanalah keajaiban sejati dimulai ketika kamu tidak lagi sekadar hidup, tetapi mulai menciptakan kehidupanmu sendiri.
Kesadaran bukan hanya alat untuk menyadari dunia di luar. Ia adalah cahaya yang menyingkap dunia dari dalam. Jika tubuh adalah rumah sementara, maka kesadaran adalah cahaya yang menyalakan seluruh ruangan. Disinilah letak rahasianya, bahwa kehidupan yang kita alami tidak dimulai dari luar ke dalam, melainkan dari dalam ke luar. Dunia yang kita lihat, suara yang kita dengar, bahkan peristiwa yang kita anggap kebetulan, semuanya adalah bayangan dari medan niat dan keyakinan batin yang tak terlihat. Intensi atau niat murni bukanlah sekadar keinginan biasa. Ia lebih dalam daripada keinginan egois dan lebih halus daripada ambisi duniawi. Intensi adalah isyarat batin dari inti kesadaran, getaran yang muncul bukan dari kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Ketika seseorang berniat dari ruang hening dan sejati dalam dirinya, ia tidak lagi mengejar kenyataan, tetapi memanggil kenyataan datang menghampirinya. Bayangkan niat sebagai getaran yang menembus medan tak kasat mata. Dalam jagat semesta, segala hal saling terhubung oleh jaringan tak terlihat. Sebuah simfoni energi yang selalu mendengar, selalu merespons. Dalam medan ini, pikiran bukan hanya lintasan sinyal kimia, tetapi energi yang terpantul dan mengundang kembali getaran sejenis. Inilah yang dikenal dalam berbagai tradisi sebagai hukum resonansi, hukum tarik-menarik, atau dalam istilah spiritual sebagai mekanisme penciptaan batin. Namun inti dari semua itu adalah satu, bahwa dunia tidak bersifat teatral, ia bersifat reflektif. Ia adalah cermin yang setia kepada niat terdalam kita, bukan yang kita katakan. Bukan yang kita inginkan secara dangkal, tetapi yang kita yakini dalam keheningan batin kita yang terdalam. Dunia luar mendengarkan dunia dalam, bahkan ketika kita sendiri belum mendengarnya. Disinilah sering terjadi kebingungan. Banyak orang berkata bahwa mereka ingin damai, ingin kaya, ingin dicintai. Tapi di bawah permukaan kata-kata itu, bersembunyi ketakutan, keraguan, luka yang belum dipulihkan. Maka yang dikirimkan ke medan semesta bukanlah keinginan yang mereka ucapkan, melainkan getaran luka dan kekurangan itu sendiri. Maka mereka menerima kembali keadaan yang selaras dengan getaran itu dan merasa bahwa semesta tidak adil, padahal semesta hanya mencerminkan. Kesadaran sebagai pencipta berarti bahwa kamu harus menjadi sadar, bukan hanya pada apa yang kamu inginkan, tetapi pada apa yang kamu yakini sebagai mungkin. Kamu harus menyelami dasar dari niatmu, menggali lapisan-lapisan ego, luka masa lalu, dan keyakinan yang diam-diam membatasi. Karena di balik semua itu, terdapat sumber murni, jiwa yang tahu bahwa ia adalah bagian dari seluruh semesta dan oleh karena itu, memiliki kekuatan untuk menyelaraskan hidup dengan visi terdalamnya. Salah satu kunci yang sering dilupakan adalah bahwa niat bukan sekadar menuntut. Ia adalah seni menyatu. Kita tidak memaksa semesta untuk tunduk pada kemauan kita, tetapi menyelaraskan getaran batin kita dengan irama alam semesta yang lebih besar. Dalam harmoni ini, kita tidak lagi menarik realitas dengan kekuatan, melainkan mengundang realitas dengan kelembutan. Hal inilah yang membedakan antara keinginan ego dan niat jiwa. Keinginan ego muncul dari ketakutan dan kekurangan. Aku ingin ini karena aku belum punya itu. Tapi niat jiwa muncul dari kesadaran dan kelimpahan. Aku berniat menciptakan ini karena ia adalah ekspresi alami dari diriku yang sejati. Dan semesta selalu lebih responsif terhadap ekspresi otentik daripada tuntutan palsu. Kesadaran sebagai pencipta juga menuntut kesabaran yang dalam. Karena semesta tidak bekerja dalam kerangka waktu manusia, ia bekerja dalam kerangka keselarasan. Apa yang kita niatkan hari ini mungkin tidak langsung muncul besok, tapi seperti benih yang ditanam di tanah, niat akan tumbuh dalam keheningan, perlahan, dalam ketidakterlihatan, sampai pada saatnya mekar menjadi bentuk. Maka penting untuk menjaga medan batin kita, pikiran, perasaan, keyakinan, seperti seseorang menjaga taman yang ia cintai. Kita tidak bisa berharap bunga tumbuh dari tanah yang penuh racun. Begitu juga, kita tidak bisa berharap keajaiban muncul dari batin yang penuh kekhawatiran, kemarahan, dan kebingungan. Menjaga kesadaran bukan berarti menolak emosi manusia, tetapi merangkulnya dengan sadar, mengalirkannya tanpa menjadi budaknya.
Dalam setiap tradisi spiritual besar, selalu ada ajaran tentang kuasa batin. Dari mantra di India, doa dalam Islam, afirmasi dalam ajaran Barat, hingga meditasi Zen di Timur, semua mengarah pada satu titik bahwa kesadaran manusia memiliki kemampuan untuk memengaruhi dunia luar. Kita bukan sekadar penumpang dalam arus kehidupan. Kita adalah aliran itu sendiri ketika kita sadar akan siapa kita sebenarnya. Dan saat itulah kita mulai mengerti bahwa rahasia menarik kehidupan yang kita impikan bukan terletak pada metode, ajaib atau teknik manifestasi yang kompleks. Ia terletak pada satu hal, keberanian untuk menjadi sadar, untuk hadir penuh, dan untuk berniat dari tempat yang paling jujur dalam diri kita. Karena ketika kesadaran menjadi pencipta, dunia tidak lagi hanya tempat untuk bertahan hidup, tapi ruang suci tempat jiwa menari. Bayangkan sebuah danau yang permukaannya tenang dan jernih. Setiap niat yang kau pancarkan adalah seperti batu kecil yang dilemparkan ke dalamnya, menciptakan riak yang menyebar hingga ke tepi-tepi tak terlihat. Begitu juga kesadaran. Ia adalah cermin dan medan, penerima dan pemancar, saksi dan perancang. Untuk memahami kedalaman kekuatan mencipta dari kesadaran, kita perlu menengok pada simbol-simbol kuno yang telah diwariskan turun-temurun, tidak hanya sebagai cerita, tetapi sebagai jendela ke dalam struktur realitas yang tersembunyi. Di sebuah desa tua di kaki pegunungan Himalaya, ada cerita tentang seorang pemuda bernama Arya yang setiap malam bermimpi tentang sebuah taman indah yang belum pernah ia lihat di dunia nyata. Taman itu penuh dengan cahaya yang tidak menyilaukan, suara yang tak terdengar tapi terasa, dan bunga-bunga yang mekar tanpa musim. Suatu hari, ia bertanya kepada seorang pertapa tua tentang arti mimpinya. Sang pertapa menjawab, "Taman itu adalah gambaran dari jiwamu yang belum kau sadari. Ketika kau mulai melihatnya dalam dunia nyata, maka itu artinya kau telah menjadi penciptanya." Cerita ini bukan sekadar kisah mistik. Ia menyimpan simbol penting bahwa semua visi yang datang dari kedalaman kesadaran bukanlah fata morgana, tetapi potensi yang menunggu perwujudan. Taman adalah simbol dari realitas impian kita, dan Arya adalah gambaran diri kita semua, penjelajah antara dunia luar dan dunia dalam. Dalam mitologi Mesir, ada dewa bernama Thoth, sang penulis alam semesta, yang mencatat setiap pikiran, kata, dan niat manusia di lembaran cahaya. Ia tidak menghukum atau memberi pahala, ia hanya mencatat, dan dari catatan itu, terbentuklah pengalaman hidup yang sesuai. Thoth tidak pernah tidur karena kesadaran tidak pernah berhenti mencipta. Ia hanya menunggu bahan mentah yang kita kirimkan melalui pikiran dan perasaan. Simbol ini mengajarkan kita satu hal mendalam, bahwa semesta adalah catatan hidup dari vibrasi batin. Ia tidak peduli apakah niat itu sadar atau tidak. Ia hanya bekerja menurut hukum resonansi. Maka setiap kali kita menaburkan ketakutan, luka lama, atau rasa tidak layak, Thoth mencatatnya, dan seperti gema yang tak bisa ditahan, catatan itu kembali sebagai pengalaman hidup. Seolah dunia sedang berbicara kembali kepada kita tentang isi hati yang belum kita sadari. Tapi ada simbol lain yang membawa harapan. Dalam kisah Sufi diceritakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dari tawa cintanya sendiri. Segala sesuatu berasal dari satu getaran murni, keinginan ilahi untuk mengenal dirinya melalui bentuk. Maka jiwa manusia, sebagai percikan dari kesadaran ilahi itu, membawa kemampuan yang sama untuk mencipta dari cinta, bukan dari ketakutan. Dan cinta ini bukanlah perasaan romantis, tetapi keadaan batin di mana keterpisahan lenyap dan kesatuan terasa nyata. Kekuatan mencipta dari kesadaran tidak muncul dari teknik, tetapi dari keterhubungan. Dari pengenalan kembali bahwa kita bukan terpisah dari semesta, kita adalah bagian darinya, dan ia adalah pantulan dari kita. Ketika seseorang menyadari ini, ia tidak lagi berdoa kepada semesta seperti pengemis kepada raja. Ia mulai berbicara kepada semesta seperti sahabat kepada sahabat, bahkan lebih dalam, seperti percikan api yang menyapa api besarnya. Dalam simbol yin dan yang dari filsafat Tao, kita menemukan keseimbangan antara menerima dan memberi, antara tindakan dan diam. Untuk mencipta dengan kesadaran, kita perlu tahu kapan berniat,
dan kapan melepas. Ini bukan paradoks, melainkan tarian antara dua kutub penciptaan. Seperti malam dan siang yang saling melengkapi, intensi yang kuat harus diimbangi dengan kepercayaan yang lembut. Niat tanpa kepasrahan melahirkan kegelisahan. Kepasrahan tanpa niat melahirkan stagnasi. Tapi ketika keduanya bersatu, kehidupan mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri. Kisah lainnya datang dari filosofi Zen, tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya, bagaimana cara mengubah dunia? Sang guru hanya tersenyum, mengangkat cangkir teh, dan menuangkannya hingga hampir tumpah. Murid itu panik. Guru berkata, beginilah pikiranmu, terlalu penuh untuk mencipta. Kosongkan dahulu, baru isilah dengan niat yang sejati. Simbol teh yang meluap itu adalah gambaran dari batin manusia yang penuh dengan kebisingan, harapan kosong dan perbandingan. Jika kita ingin mencipta dari kesadaran, kita harus belajar menjadi hening terlebih dahulu, karena dalam keheningan, niat menjadi murni. Setiap simbol ini, taman mimpi, catatan Thoth, tawa Tuhan, yin yang, dan cangkir teh, mengajak kita merenung bahwa hidup tidak pernah acak. Ia adalah dialog berkelanjutan antara siapa kita dan siapa kita pikir kita, antara suara ego dan suara kesadaran. Dan dalam dialog itu, realitas terbentuk. Saat kita mulai menghidupkan simbol-simbol ini dalam kehidupan kita, kita tidak hanya memahami kekuatan niat sebagai teori, tetapi sebagai kenyataan yang bisa disentuh. Kita mulai menyadari bahwa menjadi pencipta bukanlah tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang menjadi sangat sadar atas apa yang kita pancarkan ke medan kehidupan. Dan dalam kesadaran itu, kehidupan berubah, tidak dengan suara ledakan, tetapi dengan bisikan lembut yang merambat melalui hari-hari kita, membawa perubahan kecil yang akhirnya membentuk dunia baru. Sekarang mari kita bawa semua kebijaksanaan itu turun ke bumi, ke tempat di mana kita bernapas, bangun di pagi hari, bekerja, mencintai, dan terkadang merasa kehilangan arah. Karena sejauh apapun kita berbicara tentang kesadaran, jika ia tidak membumi dalam langkah-langkah kita sehari-hari, maka ia tinggal sebagai puisi indah yang tak pernah dihidupi. Menjadi pencipta melalui kesadaran bukan berarti hidup tanpa tantangan, tanpa kekecewaan, atau tanpa kesedihan. Justru, itu berarti hidup dengan pemahaman mendalam bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari bahan mentah penciptaan itu sendiri, bahwa bahkan rasa sakit adalah undangan untuk kembali mendengar, bukan suara dunia luar, tetapi gema dari dalam batin yang telah lama berbisik, lihat aku, pahami aku, ubah aku menjadi cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran ini muncul pertama-tama sebagai pilihan-pilihan kecil, ketika seseorang terbangun di pagi hari dan memilih untuk hadir dalam tubuhnya, merasakan nafas, menyapa matahari, pagi dan berkata dalam diam, aku memilih untuk menghidupi niatku hari ini. Itulah awal dari penciptaan. Satu kesadaran kecil seperti ini dapat membentuk momentum, seperti batu pertama yang mengawali bangunan besar. Bayangkan seseorang yang telah bertahun-tahun merasa terjebak dalam pola kerja yang menguras jiwa, hubungan yang tidak tumbuh, atau tubuh yang terus menanggung stres. Ia mungkin merasa bahwa realitasnya telah membatu, tapi begitu ia mulai mengubah kualitas perhatian pada pikirannya, mulai mengamati narasi-narasi batin tanpa melekat padanya, sesuatu perlahan mulai retak di bawah permukaan. Bukan karena dunia di luar berubah, tapi karena cara melihatnya berubah. Dan dari perubahan cara melihat itulah dunia pun merespons. Kesadaran sebagai pencipta bukan tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang menjadi sejernih mungkin, sehingga getaran kita mencerminkan apa yang benar bagi kita. Dan untuk itu, kejujuran batin menjadi syarat utama. Kita perlu berani melihat niat-niat kita yang tersembunyi. Apakah kita menginginkan sesuatu karena luka, karena takut tidak dihargai, atau karena kebutuhan untuk mengontrol? Atau apakah niat itu tumbuh dari ketenangan, dari keinginan murni untuk mengalami cinta, makna, dan pertumbuhan? Ketika kita mulai hidup dari tempat kesadaran ini, hal-hal kecil berubah lebih dulu.
kita mulai memperhatikan energi di balik kata-kata kita. Kita menyadari bahwa keluhan adalah bentuk lain dari penciptaan realitas yang terus mengulang luka lama. Kita mulai mengganti "aku tidak bisa" dengan "apa yang mungkin jika aku melihat ini dari sisi lain." Ini bukan tentang positif semu, tetapi tentang mengklaim kembali kekuatan untuk memilih narasi yang lebih selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Dalam interaksi sehari-hari, kita menjadi lebih bijak. Kita berhenti bereaksi dan mulai merespons. Kita memahami bahwa setiap orang adalah cermin. Mereka yang memicu kemarahan, ketakutan, atau kebingungan, semuanya adalah kesempatan untuk melihat bagian dalam diri kita yang belum selesai. Dan ketika kita memilih untuk bertindak dari kesadaran, bukan dari luka, kita menciptakan realitas yang lebih bersih, lebih damai, lebih selaras. Dan dalam pekerjaan apapun bentuknya, kesadaran membawa makna baru. Seorang guru bukan hanya pengajar materi, tetapi penyalur niat untuk menyadarkan potensi. Seorang pedagang bukan hanya penjual barang, tetapi pengantar nilai. Seorang ibu rumah tangga bukan sekadar pengurus rumah, tetapi pencipta ruang suci tempat cinta tumbuh. Segalanya menjadi tindakan sakral jika dilakukan dengan niat sadar. Tidak ada langkah kecil dalam penciptaan. Bahkan saat kita memilih untuk memaafkan diri sendiri atas masa lalu, itu adalah salah satu tindakan paling dahsyat dalam mencipta masa depan. Dan ketika kita bersedia duduk dalam keheningan, mendengarkan batin tanpa tergesa, semesta mendengar dan bergetar sesuai resonansinya. Kesadaran sebagai pencipta bukanlah ajaran baru. Ia telah hidup dalam ajaran para yogi, sufi, pendeta Zen, bahkan dalam puisi-puisi Rumi, Lao Tzu, dan para leluhur Nusantara. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menghidupkannya kembali, bukan dalam ritual rumit, tetapi dalam keheningan penuh makna. Dalam tindakan sehari-hari yang dipenuhi kesadaran, dalam cinta yang tak lagi bersyarat. Dan ketika hidup dijalani seperti itu, kita tak lagi mengejar impian seperti sesuatu yang berada di luar sana. Kita mulai menyadari bahwa impian sejati bukan untuk dikejar, tetapi untuk ditarik masuk melalui keselarasan batin. Maka kita tidak lagi berkata, "Aku akan bahagia ketika," tetapi, "Aku menciptakan kebahagiaan saat ini dengan cara aku hadir sepenuhnya." Dan dari tempat itu, kehidupan pun mulai berbicara dengan bahasa baru. Di ujung perjalanan ini, marilah kita kembali menoleh sejenak ke belakang. Bukan untuk terjebak dalam masa lalu, tetapi untuk melihat jejak-jejak cahaya yang telah kita lalui. Dari pemahaman bahwa kesadaran adalah kunci utama penciptaan, hingga penggalian simbolik dan integrasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita telah membuka lembar demi lembar kitab tak kasat mata tentang siapa kita sebenarnya dan bagaimana semesta merespons gema dari batin terdalam kita. Ada momen-momen dalam hidup yang terasa biasa saja di mata dunia, tetapi menjadi titik balik dalam ranah kesadaran. Momen ketika seseorang memutuskan untuk berhenti menyalahkan dunia dan mulai bertanya, "Apa yang sedang aku pancarkan?" Momen ketika ia memilih untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai koreksi arah. Momen ketika kesunyian menjadi lebih berharga daripada keramaian, karena di sanalah suara sejati mulai terdengar. Kita hidup di zaman di mana perhatian mudah sekali tercerai-berai, pikiran ditarik ke 1000 arah, notifikasi, tuntutan, ketakutan, keinginan yang dipinjam dari orang lain. Dalam badai informasi itu, kesadaran kita bisa menjadi kabur, identitas menjadi ilusi, dan impian terasa seperti bayang-bayang tak tergapai. Tapi ketika kita memilih untuk duduk dalam keheningan, menutup mata dunia luar, dan membuka mata batin, ada keajaiban yang perlahan muncul. Dunia di luar mulai mencerminkan dunia dalam. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan. Hidup bukanlah sesuatu yang terjadi kepada kita, melainkan sesuatu yang tercipta dari kita. Dan penciptaan sejati tidak bersumber dari ketakutan, dari paksaan, atau dari keinginan untuk membuktikan diri. Ia lahir dari kesadaran yang jernih, dari niat yang terfokus, dari cinta yang tanpa syarat. Maka, bertanyalah bukan hanya apa yang ingin aku capai, tetapi lebih dalam, apa yang ingin aku pancarkan ke dunia.
karena dunia akan selalu menjadi cermin dari pancaran itu. Transformasi sejati tidak terjadi secara instan, melainkan seperti tunas yang perlahan tumbuh, menembus tanah mencari cahaya. Ia membutuhkan ketekunan, kesabaran dan keberanian untuk terus hadir dalam ketidaktahuan. Sebab menjadi pencipta bukan berarti selalu tahu, tapi berani melangkah walau belum tahu. Percaya bahwa setiap langkah sadar, sekecil apapun, adalah doa yang tak bersuara namun terdengar hingga inti semesta. Dan kini, setelah semua pemahaman ini terurai dalam kata, izinkan dirimu tidak hanya menjadi pendengar atau penonton, tetapi pelaku, penulis naskah hidupmu sendiri. Biarkan kesadaranmu menjadi pena yang menggurat takdir, dan hatimu menjadi tinta yang tak pernah kering. Jangan tunggu semuanya sempurna, jangan tunggu hari baik. Hari ini adalah panggilan, momen ini adalah gerbang. Mungkin kamu telah lama memendam impian yang terasa jauh. Mungkin kamu pernah merasa tak berdaya di tengah arus kehidupan. Tapi kini kamu tahu, kamu bukan hanya bagian dari semesta, kamu adalah cermin dari semesta itu sendiri. Dan ketika kamu mengubah getaran batinmu, semesta pun mengatur ulang nadanya. Setiap pikiran sadar adalah benih. Setiap emosi yang dilepaskan dengan kasih adalah air yang menyuburkan. Setiap tindakan yang dilandasi niat sejati adalah sinar matahari yang membantu pertumbuhan. Maka pergilah, bukan sebagai pribadi yang mencari sesuatu, tetapi sebagai kesadaran yang hadir untuk mencipta. Jadilah terang bagi dunia, bukan dengan menjadi sempurna, tetapi dengan menjadi utuh, hadir, sadar dan berani mencintai. Karena ketika kesadaran menjadi pencipta, hidup tak lagi sekadar terjadi. Ia menari mengikuti irama jiwamu. Dan ketika suatu hari kelak kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa kehidupan impianmu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba datang dari luar. Ia adalah sesuatu yang selama ini perlahan kamu tarik ke dalam realitas melalui kehadiranmu yang sadar. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi dirinya. Inilah akhir dari naskah ini, namun bukan akhir dari perjalananmu. Karena penciptaan sejati dimulai ketika kata-kata berhenti dan kesadaran mulai bergerak dalam diam. Jika pesan ini menyentuh ruang sunyi dalam dirimu, jika ada getaran halus yang membisikkan bahwa inilah saatnya kamu bangun dan mencipta dari kesadaran yang sejati, maka biarkan perjalananmu terus berlanjut bersama kami di Zirah Jiwa. Di sini, setiap video adalah jendela ke dalam, setiap suara adalah panggilan untuk pulang, dan setiap narasi adalah cahaya penuntun menuju versi tertinggimu. Klik subscribe, nyalakan notifikasimu, dan izinkan dirimu terhubung lebih dalam dengan kebijaksanaan yang telah lama menantimu. Karena ketika kita tumbuh bersama dalam kesadaran, realitas pun berubah mengikuti.